Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 16 Maret 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu datang kepada kita dan mendengarkan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena setiap saat Engkau selalu datang mendekati kami dan selalu bertanya kepada kami apa yang kami butuhkan. Tuhan bantulah kami, semoga kami pun selalu sensitif mendengarkan suaramu dan mengikuti apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu datang kepada kita dan mendengarkan kita. Injil hari ini sungguh sangat menarik. Kalau kita kembali ke Injil kemarin, seorang pegawai istana karena
Didorong oleh cintanya kepada anaknya yang sangat menderita dan hampir mati, ia pergi mencari Yesus. Ia berjalan cukup jauh, mau menemui dan meminta Yesus untuk datang menjenguk anaknya yang lagi sakit. Ia percaya bahwa kalau Yesus menjamahnya, pasti anaknya akan sembuh. Kita dengar dalam Injil bahwa harapannya terwujud. Cinta dan imannya sudah membangkitkan semangat baru. Anak sembuh dan semua keluarga percaya pada Yesus Kristus. Injil hari ini ceritanya sangat lain. Yesus Kristus sendiri datang mendekati orang sakit. Ia melihat orang yang sudah 38 tahun menderita sakit, baring di dekat kolam. Ia bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Satu pertanyaan yang sungguh menggugah hati si penderita yang sudah 38 tahun merindukan kesembuhan. Si sakit tidak menjawabnya, "Iya," tetapi ia menceritakan keadaannya dan perjuangannya selama 38 tahun. Katanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dari penjelasannya bisa diketahui betapa besar kerinduannya untuk sembuh. Dalam ketakberdayaannya, ia selalu mendambakan pertolongan sesama untuk mengangkatnya masuk ke dalam kolam air. Tetapi sayang, tak seorang pun datang membantunya. Rupanya selama 38 tahun, ia tetap berdoa dan tidak kehilangan harapan. Ia tidak putus asa dan tidak tinggalkan tempat yang mendatangkan kesembuhan itu. Ia bersabar dan selalu mendambakan kesembuhan. Kini waktunya tiba. Ia tidak mengharapkan bahwa penyembuh utama, yaitu Tuhan sendirilah yang datang di siang bolong itu menawarkan berita gembira kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ia juga tidak tahu kalau yang menawarkan kesembuhan itu adalah Yesus Kristus. Cerita tentang perjuangan dan kerinduannya untuk sembuh sungguh menggugah hati Yesus. Yesus Kristus menanggapi penjelasannya dengan kata-kata mujizat yang tidak pernah dipikirkan oleh si penderita sakit. Ia diminta oleh Yesus untuk bangun dan mengangkat tilam dan berjalan. Ia mengikuti perintah Yesus dengan penuh iman. Ia bangun, mengangkat tilamnya, dan berjalan. Kesembuhan pun terjadi. Karena sukacitanya yang berlimpah, ia tidak sempat mencari tahu siapakah yang menyembuhkan dia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, cerita Injil hari ini sesungguhnya mau mengingatkan kita akan cinta Tuhan kepada kita. Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Setiap saat ia datang bertanya kepada kita di saat kita berada dalam keadaan tak berdaya. Ia tahu kebutuhan kita, tetapi betapa sering kita tidak mendengarkan bisikannya. Injil hari ini juga mau mengingatkan kita supaya selalu bersabar dan jangan cepat putus asa. Bersabarlah dalam menanggung derita. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada di samping kita. Kerinduan dan keluh kesah kita pasti didengar oleh Tuhan sendiri. Kalau dalam kehidupan harian kita merasa bahwa orang lain tidak datang membantu kita, janganlah putus asa. Si penderita sakit dalam Injil hari ini sungguh meneguhkan iman kita. 38 tahun ia tidak dibantu oleh sesama manusia, tetapi karena kerinduan dan doanya, Tuhan sendiri yang akan memberinya kesembuhan. Demikian pun kita. Kalau kita selalu sabar dalam penderitaan, pasti Tuhan sendiri yang juga akan datang membantu kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sadarlah selalu bahwa Tuhan sungguh mengetahui apa yang sangat kita butuhkan. Teguhlah dalam iman dan pikulah penderitaan kita dengan sabar. Kalau Anda merasa tidak ada yang menolong kita secara fisik, percayalah bahwa Tuhan sendiri selalu ada di samping kita. Ungkapkanlah semua kerinduan dan keluh kesah kita kepadanya. Ungkapkanlah semua kerinduan dan keluh kesah kita kepadanya dengan penuh iman. Iman dan cinta kita kepada Tuhan
akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman, cinta, dan harapan kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang sakit, yang membutuhkan doa kita, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.